menjelang malam kita ngebit. Massa yang terdiri dari kumpulan pengemudi ojek online berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka menggelar aksi dan menuntut sejumlah hal kepada perusahaan aplikator sekaligus pemerintah. Massa memprotes tarif per kilometer yang dinilai semakin murah, padahal pengemudi harus membeli bahan bakar minyak. Ya, waktu awal tarif per kilo 4.000, ya. Sekarang per kilo 2.000, nggak masuk akal. Kalau UMR tiap tahun naik, masa tarif tiap tahun turun? Harga BBM tiap tahun naik, ya. Masa tarif turun terus? Kemudian perjanjian kemitraan pun sampai hari ini dibuat secara sepihak. Dan mitra semua wajib tanda tangan, kalau nggak putus mitra. Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut kejelasan payung hukum status kemitraan. Akibat aksi ini, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Truk tronton bermuatan besi menabrak sebuah mobil bak dari arah berlawanan. Akibat insiden tersebut, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka ringan. Tabrakan maut melibatkan truk bermuatan besi dan mobil bak terjadi di Jalan Raya Cikalong, Cianjur. Awalnya truk bermuatan besi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bogor menuju Cianjur. Saat berada di Jalan Raya Cikalong dengan kondisi jalan menikung dan menurun, diduga rem truk tidak berfungsi hingga hilang kendali. Truk kemudian menabrak mobil bak yang melaju dari arah berlawanan hingga benturan keras tak bisa dihindari. Kecelakaan terhenti usai menabrak tiang listrik dan kendaraan yang terlibat kecelakaan ini masuk ke kebun milik warga. Ada teriakan. Setelah dilihat apa? Udah di sini udah kelihatan. Ini mobil truk dari arah mana kah? Dari atas. Bawa apa itu? Bawa besi. Ini dugaannya akibat apa? Kayaknya kecepatan kayak. Ya, mobil yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Dari atas cepat, dari bawah cepat. Akibat tabrakan, 1 orang tewas dan 3 lainnya luka parah. Jasad korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Cianjur, sementara 3 korban terluka dirawat di RSUD Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Fenomena boneka arwah yang tengah marak di kalangan selebriti membuat sejumlah pihak bersuara. MUI mengimbau masyarakat tidak mengikuti tren adopsi boneka arwah karena dinilai haram dan tidak sesuai ajaran Islam. Ya, nanti sama Om Diki. Spirit doll atau boneka arwah kini sedang viral dan jadi perbincangan. Sejumlah selebriti ramai-ramai mengadopsi boneka arwah dan merawatnya seperti anak sendiri. Mereka juga mengunggah kebersamaan dengan boneka itu di media sosial. Sebut saja Ivan Gunawan dan Selin Evangelista. Dalam akun media sosialnya, Ivan kerap membagikan momen bersama boneka arwahnya. Fenomena boneka arwah ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Mukhtar menegaskan tidak seharusnya memperlakukan benda mati seperti boneka layaknya manusia. Terlebih mempercayai boneka bisa mendatangkan keuntungan termasuk perbuatan syirik. Kalau sekedar boneka itu untuk main atau untuk bermain anak-anak atau dengan kesenangan biasa, itu nggak ada masalah. Tapi ketika boneka itu sudah dijadikan sesuatu yang dianggap menguntungkan dirinya atau dianggap bahwa boneka ini ada arwahnya, ini boleh jadi akan menyebabkan di dalam agama itu bisa menjadi syirik. Artinya dia mempercayai sesuatu yang di luar aturan agama. Seperti halnya dia percaya boneka ini ada jinnya atau ada setannya atau ada arwahnya, sehingga diperlakukan seperti manusia. Ini nggak boleh, haram hukum. Sementara itu, psikolog Sani Budiantini menyatakan bahwa tren memelihara boneka arwah memiliki resiko berbahaya bagi pemiliknya. Ya, yang dikhawatirkan adalah ketika mereka percaya terhadap benda-benda mati, justru akan mengganggu interaksinya kepada justru makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian hubungan atau komunikasi itu tidak lagi nyambung dengan
kita yang ada di sekitarnya, dengan manusia biasa, dengan norma-norma yang kita miliki secara normal begitu. Jadi sudah tidak nyambung atau kemudian mengganggu kegiatan sehari-hari dan bahkan akhirnya mungkin saja dijauhkan dari lingkungannya. Itu yang akhirnya bisa jadi mengkhawatirkan dan mengganggu kehidupan seseorang pada akhirnya. Tidak hanya marak di kalangan selebriti, boneka arwah kini telah banyak dijual di toko online dengan harga hingga jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tren memelihara spirit doll atau boneka arwah awalnya muncul di Thailand karena dianggap bisa membawa keberuntungan. Sementara di Amerika Serikat, boneka Annabelle sempat menyita perhatian publik hingga diangkat ke dalam film. Spirit doll atau boneka arwah ternyata sudah ada sejak 2016 lalu. Mulanya boneka arwah ini muncul di Thailand dengan nama Luktep atau Child Angel. Dikisahkan Luktep dapat dirasuki roh halus yang diyakini mampu mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Kemudian tren memiliki boneka ini menyebar ke sejumlah negara seperti Malaysia dan Indonesia. Hingga menjadi perbincangan hangat masyarakat setelah sejumlah pesohor memamerkan boneka ini. Di antaranya perancang busana Ivan Gunawan. Sementara di Amerika Serikat, boneka Annabelle juga sempat ramai diperbincangkan. Boneka ini awalnya diberikan sebagai hadiah untuk seorang mahasiswa keperawatan pada tahun 1970-an. Namun, teman sekamar mahasiswa tersebut mengaku melihat boneka Annabelle bergerak sendiri. Selanjutnya, boneka ini kerap menyerang mereka. Kisah boneka Annabelle yang disebut dirasuki iblis jahat ini kemudian diangkat dalam sejumlah film. Sebuah gundukan tanah menyerupai makam tiba-tiba muncul di jalur wisata Pasuruan, Jawa Timur. Oleh warga, keberadaan makam baru ini diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Inilah gundukan tanah menyerupai makam yang berada di samping jalur wisata yang menghubungkan Dayurejo Jetak, tepatnya di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, yang direkam oleh pengguna jalan. Video ini pun diunggah ke media sosial dan menjadi viral. Gundukan tanah serupa makam ini memiliki 2 batu nisan, bertabur bunga, dan menghebohkan warga. Ini tahunya saya dapat dari grup WA, Pak. Kok tahu-tahu ada makam di pinggir jalan. Kaget ya? Ya kaget, Pak. Setelah dikonfirmasi, perangkat desa setempat membenarkan keberadaan makam tersebut. Namun makam ternyata palsu. Makam tersebut dibuat secara gotong royong sebagai bentuk akumulasi kekecewaan warga setelah banyaknya sampah di lokasi yang dibuang oleh orang tak dikenal. Setelah dilakukan musyawarah desa yang dimediasi oleh polsek setempat, makam pun dibongkar. Dikasih tulisan beserta sanksi, tapi itu tidak digubris sama orang-orang yang buang sampah yang tidak bertanggung jawab di situ. Banner ini, Pak? Iya, banner ini. Terus? Sehingga nggak ada solusi lain, Pak. Ya, solusi inilah dari orang-orang masyarakat kita, Pak RT, Pak RW menanam semacam benda kayak makam. Ini menghimbau kepada orang-orang yang membuang sampah sembarangan di lokasi ini agar tidak melakukannya. Karena apa? Nanti apabila kami bersama warga mendapati orang tersebut tetap melakukan pembuangan sampah di lokasi tersebut, maka akan kita lakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi masyarakat yang lainnya. Pemerintah desa akan memberi sanksi tegas berupa denda Rp200.000 bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 santri hanyut di Sungai Elo, Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.